Yang kami hormati dan kami muliakan pula akhina billah Al-Mukarram Bapak Ustadz Bahrudin dan juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Ismail, yang mudah-mudahan beliau berdua senantiasa dianugerahi kesehatan zahir dan batin. Allah berikan manfaat ilmu mereka berdua buat kita bersama, sehingga jalan kehidupan kita benar-benar dan betul-betul berada dalam rel ridhonya Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Sahibul bait, sahibul hajat, Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Fendi Asmawi, gitu aja kali ya, biar ada panjangan dikit. Saya nyebutnya enak, enteng, Fendi Asmawi ya Pak ya. Kalau nanti beliau jadi rektor, jadi nyebutnya keren, rektor kita yang terhormat Bapak Dr. Profesor Fendi Asmawi, kan anak begitu ya. Kalau rektor disebutnya Bapak Rektor Profesor Fendi, enak gak kira-kira ya? Kalau kita gabungin kan enak tuh ya, Fendi Asmawi. Dan juga istri beliau yang terhormat Ibu Lilis Rosidah, yang mudah-mudahan keduanya Allah senantiasa berikan kelanggengan dalam rumah tangganya. Amin. Allah limpahkan rezekinya yang halal dan barokah. Allah berikan keselamatan dalam perjalanan ibadah hajinya besok. Dan mudah-mudahan kita malam hari ini yang mendoakannya akan dianugerahi itu dari Allah untuk bisa dan dapat menunaikan ibadah haji di masa akan datang. Walaupun hajinya haji Halimah, sampai Halim balik ke rumah, yang penting pernah nganterin orang haji. Betul? Saya punya guru, bapak dan saudara, ibu dan saudari sekalian. Guru saya berpesan begini, pokoknya ente kalau diundang acara pertemuan haji, datanglah, ikutilah acara itu dengan semangat dan hati gembira. Saya tanya sama guru saya, kenapa begitu guru? Begini, sebab dengan kamu hadir datang dalam satu rangkaian acara pertemuan haji dengan hati gembira, insya Allah nanti Allah akan gembirakan hatimu karena kamu sudah menggembirakan saudaramu terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang ntar pulang dari sini nih semuanya hatinya gembira. Amin. Ngapa gembira bang? Bang, ngapa gembira? Nantang berkat ya. Kalau kagak ada sendal aja tenteng bang. Hadirin hadirat sekalian, bapak dan ibu, saudara dan saudari hamba Allah yang mulia, saya kagak lama bicara karena di atas itu awan sudah cukup lumayan mendung, bulan rada gak kelihatan. Kemudian yang kedua, waktu juga saat ini sudah menunjukkan pukul 22 kurang 5 menit, jam 10 kurang 5. Kalau saya terusin panjang nanti sampai jam 11 bapak-bapak kakinya pada kesemutan. Sebab saya lihatin atu-atu ini mulai ada kaki kanan yang dipindahin ke kiri, kaki kiri yang dipindahin ke kanan. Kalau nanti ditahan-tahan kagak dipindahin, lama-lama bisa kekelan. Kalau kekelan, jalannya nanti khawatir rada ngesot. Bapak dan saudara hadirin hadirat hamba Allah yang mulia, urusan masalah ibadah haji ini sebetulnya bukan baru tahun ini, bukan baru saat ini kita menyaksikan tetangga kita, saudara kita melangsungkan acara pertemuan seperti ini. Justru persoalan ibadah haji belakangan ini di Indonesia terutama
Jadi persoalan yang amat dan sangat serius. Serius bagaimana? Serius karena masa untuk berangkatnya begitu lama. Jujur Pak, Jakarta ini, ya termasuk Tangerang, itu kalau kita setor tahun ini 2022, maka 25 tahun ke depan kita baru bisa berangkat. Kira-kira kalau sekarang umur kita 40 tahun Pak, kita setoran, lalu 25 tahun ke depan umur kita kira-kira berapa? 65. Kira-kira orang kalau umuran 65 buat jalan jarak jauh masih sanggup apa kagak? Yang sanggup mah sanggup. Kalau yang loyo mah tetap aja loyo. Apalagi orang-orang zaman sekarang yang model gaya hidupnya nggak kayak orang-orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita dulu bangun sholat subuh, mereka udah tidur lagi Pak. Mereka ngambil cangkul, bawa tahang, yang perempuan pakai tudung, lantas kemudian bawa arit sama ani-ani. Ngapain itu? Ke sawah. Kadang ada yang nonton kebo, bawa yang namanya alat lubung. Coba anak sekarang, habis sholat subuh dia pegang HP, habis pegang HP matanya rada siap-siap dia tidur, rada siangan dikit dia panasin motor, nggak lama dia ngayap. Anak sekarang, orang tua dulu karena memang aktivitasnya lebih lekat kepada persoalan olah tubuh dan gerak badan. Saya percaya walau orang tua dulu pergi haji usianya 65 tahun, jalan kaki dia dari Misbalah menuju halaman Masjidil Haram pasti akan sanggup adanya. Ya mudah-mudahan aja nih Bang Komandan Fendi Asmawi, Allah berikan kesehatan. Walaupun andai kata tempat pondokan atau kantor hotelnya rada jauhan, ya pengen jalan kaki, mudah-mudahan kagak cepet pegel. Sebab memang di sono itu Bang Komandan, yang namanya jalan lebih indah rasanya ketimbang kita naik mobil. Kenapa? Sebab di sono itu orang semua ada. Orang Indonesia aja, dari Jawa Tengah ada, dari Jawa Barat ada, sampai Madura juga ada. Itu baru orang Indonesia, belum orang luar negeri. Beraneka macam orang. Semakin indah kita jalan beramai-ramai, semakin terasa nuansa silaturahminya. Dan tidak jarang orang Indonesia bisa akrab dengan orang luar negeri hanya persoalan dari gara-gara persoalan dia jalan bareng sambil ngobrol, sambil melakukan pembicaraan walaupun bahasanya rada-rada kurang nyambung. Kadang orang kita ini bapak dan saudara ngomong pakai bahasa isyarat, sebab memang rada susah Bang Komandan Fendi. Saya sendiri ketika komunikasi sama orang Mesir, dia tanya, ente dari Indonesia, min Indonesia ila hadhihi Makkatil Mukarramah, babi sayyara. Ente kira-kira dari Indonesia ke Jakarta, ke Saudi Arabia ini pakai kendaraan apa? Saya bilang Saira. Dia masih kurang paham, sampai saya kodein pakai suara. Saya gambarin kapal lagi terbang, lalu saya suarain, baru dia ngeh dan paham. Karena emang kadang bahasa Arab itu lain Pak. Orang Mesir bahasa Arabnya beda dengan orang Yaman. Orang Yaman dialek bahasanya pun berbeda dengan orang Sudan. Orang Sudan tidak sama dengan orang Saudi Arabia. Kalau orang Sudan itu ngomong bahasa pakai bahasa Arab enak, satu persatu, one by one, lambat, mudah dicerna. Tapi giliran orang Mesir, orang Saudi Arabia sendiri, itu Bang Komandan Fendi kalau dia ngomong banyakkan disingkat Pak. Makanya para ustadz, para guru kita pernah belajar, bapak-bapak juga pernah belajar dulu di madrasah ibtidaiyah. Kayak model min aina anta, artinya apa nih? Dari mana kamu? Itu bahasa yang secara resminya
kadang dipakai oleh orang-orang sudah tertib, atu-atu, rapi. Tapi kadang di sana Saudinya sendiri ngomong, kadang disingkat Pak. Tinggalan kedengaran minta. Kalau ini orangnya kagak paham, apa lu kata lu? Padahal maksudnya min aina anta. Ini berarti gambaran bahwa persoalan ibadah haji ini dikata enak, tapi ya kadang adalah masalah-masalah yang memang harus kita tangani secara khusus. Ya bukan artinya orang mau pergi haji itu belajar bahasa Arab dulu, nggak usah Pak Komandan. Karena orang pergi haji itu kan ada pimpinannya, ada komandan. Nanti biasanya kalau dalam rombongan itu ada yang namanya karom. Apa Pak Komandan karom? Hah? Ya kalau karom di kampung saya singkatan tuh. Karom itu kaleng rombeng. Kalau di Cengkareng. Tapi kalau dalam rombongan haji, karom itu kepala rombongan. Siapa nanti karomnya? Kepala rombongannya. Umama Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Zainuddin. Ya beliau karomnya. Beliaulah yang kemudian bertanggung jawab membawahi beberapa jamaahnya. Jamaahnya banyak, beratusan orang, 100, 200. Bagaimana nih si karom bisa nggak nangani keberadaan jamaah yang banyak? Di karom ngebagi-bagi lagi kelompok. Satu kelompok ada 10 orang, disebutlah karung. Karung itu singkatan kepala regu. Nah nanti kepala regu ngebimbing 10 orang, ngikutin karung di depan. Sehingga nanti nih Bang Komandan, abang sudah masuk ke hotel, nginep di hotel, selang beberapa waktu langsung diajak ke dalam Masjidil Haram. Itu dibimbing. Ya, nggak usah takut, nggak usah dipikirin ntar disonok bagaimana, ibadahnya mulainya dari apa. Karena abang punya karom, karomlah yang bertanggung jawab membimbing ibadah kita. Mulai masuk Masjidil Haram, diunjukin pintu paling afdolnya adalah Babus Salam. Masuk deh dari situ. Begitu masuk, biasanya karom angkat tangan. Ayo bapak saudara angkat tangan. Masuk, baca doa ke dalam masjid. Yang mana Pak? Kalau kita masuk ke dalam masjid nih, di Parungpora, di Pondok Bahar, kita masuk ke masjid, bacaan yang kita baca apa itu Pak? Apa Pak? Bang, Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Hah? Itu sih diam baik tadi tangan. Baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus Allahumma ftahli abwaaba rahmatik wansur azaima rahmatik. Itu apalin Bang Komandan. Ntar buka lagi, masih ada kesempatan. Besok baru hari Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu baru berangkat. Masih ada tenggat waktu 3 hari. Buka buku sekolahan bocah kita. Ada tuh di situ buku bacaan doa-doa pilihan. Di antaranya doa masuk ke dalam masjid. Kalau kita gak hafal, biasanya karom, kepala rombongan tuh ngajarin kita. Ayo Bapak Ibu angkat tangan, ikutin suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita ngikutin. Allahumma ikutin. Dah masuk terus ke arah. Kita begitu masuk ke area dalam Masjidil Haram, itu belum ketemu yang namanya Ka'bah Bang Komandan. Ya kalau kita jalan mungkin dari sini ke Perumahan Medland dah. Ini pintu masuknya. Mau Medland tuh disana Ka'bahnya di tengah-tengah. Lumayan jauh. Apalagi Bang Komandan nggak ngambil jalan arah lurus, ambilnya belok kanan dulu, di kanan balik lagi ke kiri, baru lurus. Lama itu, jauh. Terus sampai udah ngelihat Ka'bah, ada anjurannya di buku manasik kan ada itu. Ya, gimana Bang Komandan udah apa? Udah hatam. Saking hatamnya sampai lupa. Boleh deh sama. Terus saat ngelihat Ka'bah ada doanya, ditanggung jawab karom, kepala rombongan, kepala bimbingan haji.
travel tadi. Kalau beliau Bang Komandan Konita, nanti pimpinan Konita itu akan membimbing. Pak, ayo sama-sama, nih Ka'bah udah kelihatan, ayo kita baca doanya. Allahumma zid hadzal baita tasriban wa ta'ziman, terus sampai selesai. Nih kalau pimpinan rombongan haji yang bertanggung jauh kayak begini teratur, karom kepala rombongan, bukan duitnya doang diambil, orangnya dianterin, bimbingannya kagak ada. Banyak Bang Komandan terjadi seperti ini Bapak dan saudara sekalian. 96 saya ketemu rombongan haji, saya nggak sebut rombongannya, tuh bapak-bapak umuran nyaris 70 tahun, dia pakai kain ihram nggak bisa, ditinggal, dibiarkan sama pimpinannya Bapak dan saudara sekalian. Sampai saya ngusap dada, saya bilang, ya Allah, orang ini begitu zalim, ini aki-aki ditinggal sendirian, dia nggak bisa pakai pakaian ihram, dibiarkan oleh pimpinan rombongannya. Naudzubillah min dzalik. Maka tadi saya bilang persoalan ibadah haji ini bukan persoalan yang kita pikir amat serius, tapi rada santai, bukan juga bangetan santai, tapi dia ada pengaruh yang serius. Karena ibadah haji ini nggak beda kayak kita ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan boleh nggak orang bergerak ketika lagi puasa? Boleh. Orang lagi puasa Ramadan boleh nggak dia berbicara? Boleh. Orang lagi puasa Ramadan boleh gak dia main catur? Boleh. Orang lagi puasa Ramadan dia duduk berdekatan sama istrinya siang hari, hanya duduk berdekatan, boleh gak? Boleh. Haji juga sama, boleh dekat-dekat sama istri, gandengan tangan, nggak apa-apa Bang Komandan. Besok boleh sikap aja dari belakang boleh, jangan sampai dia terlepas digandeng orang Arab. Lah iya, kalau digandeng mau orang Arab begitu lama dicari gak ketemu, ya Bang Komandan udah pulang, Bu Lilis masih di sana, lo kan urusan berapa ya? Ya alhamdulillah zaman sekarang udah nggak ada Arab nyuling orang Indonesia, kagak ada Pak. Dulu tahun 80-an ke bawah, 70-an, 60-an kadang ada kasus kayak begitu. Semua orangnya masih sepi, kemudian adab-adab jahiliyahnya masih ada. Tapi sekarang alhamdulillah, cuman Bang Komandan kadang ada Arab lelaki tuh Pak yang iseng. Kenapa iseng? Isengnya dia pegangin paha kita. Kenapa? Sebab di Saudi Arabia itu orang lelaki ini kalau dia mau nikah, mau kawin, syaratnya harus berusia 40 tahun. Kalau usianya masih di bawah 40 belum boleh nikah. Makanya mohon maaf, saya bocorin dikit. Orang Arab tuh kalau liburan kadang ke Mesir dia. Mohon maaf ya, cari-carilah perempuan-perempuan. Ya, ini penduduk aslinya. Hadirin sekalian, kadang tuh Arab-Arab ada yang usil, panggil kita Jawa, tangan. Panggilan kita Bang Komandan di sana bukan Indonesia. Pak, Indonesia kurang terkenal di sana, panggilan Jawa, tangan. Atau paling dia ambil singkatnya haji kemari. Ada yang bisa ngomong bahasa kita, ada yang kagak. Ya kalau yang banyak kan ngomong bahasa kita rada-rada pelok dikit. Umpama dia bilang itu, padahal yang dimaksud ini, dia ngomongnya ini tapi nunjuknya kayak itu, wajar ya. Mestinya kemari, dia bilang kamari, wajar, biarin aja, yang penting kita paham. Dulu 96 saya pergi haji, pasar Seng itu masih ada Bang Komandan. Sekarang pasar Seng nggak ada, jadi tower, jadi bangunan ya. Nah hadirin sekalian, hamba Allah yang mulia, bil khusus Bang Komandan, tuh begitu mulai banyak kegiatan-kegiatan di sana, pesan saya tolong satu, jangan jauh sama kepala rombongan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan ibadah. Kalau di luar ibadah terserah Bang Komandan, mau dekat sama karom boleh, mau kagak juga boleh. Pokoknya pembimbingnya deketin. Kalau dia nanti mulai yang namanya tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, itu deketin sama badan dia sambil rangkul istri, jangan sampai terlepas. Saya punya pengalaman Pak, 96 itu ada orang rawa buaya biskuit, dekat apa itu Basmol arahnya. Hadirin hadirat sekalian, nih
Jamaah saja orang buaya, dia itu suami istri pergi haji, usianya dua-duanya tua. Ini lakinya walaupun tua tapi gesit. Kenapa? Sebab dia guru silat, yakni guru beksi. Itu sampai pondok gede, bininya nggak pernah dilepas. Koper tangan kanan, tangan kiri nyekal tangan bininya. Saya perhatiin terus, setelah itu sampai masuk dalam asrama, udah rada santai sedikit, saya tanya, kok mau nanya dikit kok. Kong dari tadi sih berarti mau masuk pintu gerbang asrama haji, itu bini kong cekel mulu, seolah nggak baik, jangan sampai jailah. Emang apa kok? Begini, gua dipesan sama tetangga gua, sama guru gua juga, tolong jaga istri. Sehingga dari pesan itu istrinya nggak pernah lepas. Sampai mohon maaf Pak, istrinya ke kamar mandi dia nungguin di pintu. Itu saking megangnya apa yang jadi pesan tetangga dan orang tuanya. Jadi besok Bang Komandan, istri Bang Komandan masuk kamar mandi, tungguin di kamar mandi. Kalau bisa masuk ke dalam, cekokin bininya. Gelokan. Ya doanya nanti bapak-bapak bakal nyebokin bini. Kalau bininya tinggal, bapak-bapak nih nyebokin. Iya, jangan mau enak doang, giliran udah terakhir gak mau nyebokin. Harus, ya Pak? Iya, harus nih Bapak Saudara sekalian. Rasulullah mandiin bahkan nyebokin Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau wafat. Tiru contoh kayak begitu. Besok Bapak kalau bininya tinggal, jangan di luar mulu sambil cengangas cengenges nyengir. Yes, gua merdeka, gua bisa kawin lagi. Bukan itu. Ya, lihat mau bini kondisinya bagaimana. Udah begitu lagi dimandiin, Bapak hadir di situ sambil pelan-pelan ingetin lagi masih muda dulu. Bapak pernah berasmara ria dengan perempuan yang sekarang sudah wafat. Ingetin akan jasa-jasa istri kita, termasuk tadi cebokin. Ya, hadirin hadirat Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, kalau begitu yang paling penting kita pegang Bang Komandan adalah niat. Karena bagaimanapun rangkaian ibadah yang besok abang laksanakan dengan istri dan kakak serta rombongan, tanpa ditopang oleh niat, ibadah tersebut akan ngambang. Jujur, kayak model sekarang Bang Komandan kan udah niat benar. Niat mau kemana? Mau menunaikan ibadah haji, walaupun harinya masih lama. Kalau dihitung pakai jam masih lama. Hari Ahad, hari Minggu berangkatnya jam 4 sore. Bahkan bermalam dulu di hotel Arion, nanti jam 12 malam baru naik pesawat. Berarti kan masih lama. Tapi karena niat yang kita pasang Bang Komandan, insya Allah itu semua tidak akan menggagalkan rencana kita untuk menunaikan rukun Islam ke 5. Ya, sebab itu kata ulama, kalau orang sudah punya niat Pak, maka keyakinan akan muncul. Orang punya niat akan muncul keyakinan. Belum lama Bang, tersiar kabar ada seorang pemuda Muhammadiyah, asalnya dari mana itu lupa saya, Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu namanya Muhammad Fauzan. Naik sepeda Pak dari Jakarta ke Saudi, sampai dia pergi haji pakai sepeda. Ditempuh 7 bulan lamanya. Bulan Mei 2001 dia berangkat, sampai di Saudi sekarang. Pergi haji nggak pakai ongkosnya nggak terlalu gede, nggak pakai antri. Naik sepeda 7 bulan dari Jakarta, dari Indonesia sampai Saudi Arabia. Kalau Bapak Saudara mau tiru, mau contoh silakan. Kalau mau, kalau sanggup, naik sepeda dari Parung Moren, Pondok Bahar, naik sepeda itu. Sekarang lewatin Malaysia, lewatin Brunei, nyebrang, terus masuk ke India, terus nanti sampai ke Saudi Arabia. Sampai di Saudi langsung lapor ke KBRI, bilang saya dari Indonesia, saya mau haji, saya kesini naik sepeda. Ntar diantri nama wartawan, ntar diwawancarai, ntar bapak-bapak jadi viral dan tenar. Ya kan zaman sekarang dikit-dikit pengen tenar, dikit-dikit pengen viral. Sampai kucing dibakar tujuan supaya viral, Al-Quran didudukin supaya tenar.
orang gendam zaman sekarang Bapak dan saudara sekalian. Hadirin wal hadirat sekalian, niat adalah merupakan kunci utama dari segala perbuatan. Besok abang ketika mulai rangkaian ibadah haji itu pakai niat. Biasanya lagi-lagi kepala rombongan itu apa namanya ngebimbing, ayo Bang Fendi dan jamaah sekalian, kita niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nanti Bang Komandan ditanya, Bang Komandan mengambil haji apa? Tuh haji ada 3 Bang Komandan. Ada haji ifrad. Haji ifrad ini mendahulukan haji baru umroh, ini yang nomor 1. Kemudian ada haji kiron yang kedua. Haji kiron itu haji kemudian dirangkai dengan umroh, dia haji juga, dia umroh juga. Ini yang nomor 2 rada ribet. Kenapa? Persoalannya tumpang tindih. Yang ketiga yang paling santai, haji tamattu. Haji tamattu itu kita tawaf dulu, umroh dulu, baru kemudian kita berhaji. Biasanya kalau orang-orang yang ngambil haji tamattu ini, dia sampainya lebih awal ke kota Makkah. Biasanya kloter awal. Karena di sono di Makkahnya belum begitu banyak orang. Sehingga untuk mengisi waktu pelaksanaan ibadah hajinya masih lama, dia tunaikan dulu yang namanya ibadah umroh. Saya 96 itu kloter 67, di sana belum banyak orang, sehingga kita dengan rombongan Bapak Kiai Haji Mahmud Rawabuaya kita ngadain acara umroh dulu. Apa tuh umroh? Umroh adalah berpindahnya kita dari tanah haram maka keluar ke tanah halal yang bukan tanah haram. Di mana saja itu tempatnya kita keluar menuju daerahnya. Pertama ada Ja'ronah, kedua ada Tan'im, ketiga ada Hudaybiyah, keempat ada Jabal Qurban. Nanti Bang Komandan gak bisa putusin apa nanti kata pimpinan rombongan. Kalau kata pimpinan rombongan, yuk kita umroh, kita ngambil mikotnya, ngambil daerah halalnya yang bukan tanah haram adalah Ja'ronah. Ikutin Ja'ronah. Jangan pimpinan ke Ja'ronah, Bang Komandan ke Tan'im, jangan. Berapa ribet karena ngomong sama sopir-sopir taksi di sana, ya pinter-pinternya bahasa Arab kita. Beda kalau di sini bahasanya gampang. Satu bahasa, tapi kalau di sono ya kita pinter bahasa Arab. Bahkan di Saudi Arabia itu bahasa dari tahun ke tahun sering terjadi perubahan-perubahan, Pak. Ya, dulu waktu 96 saya masih ada istilah firqah. Firqah itu rombongan. Kalau sekarang udah nggak ada. Pakainya napar. Kam napa? Berapa rombongan? Berapa orang yang mau ikut? Dulu waktu zaman saya kam firqah. Berapa orang yang akan ikut di mobil ini? Diundang begitu. Ya. Nah, kalau niat ini sudah mantap, segala sesuatu kita sudah pancarkan, saya percaya Bang Komandan, urusan-urusan di rumah udah lupa. Yang ada kita ibadah dan ibadah. Bahasanya selagi masih ada di tempat yang istimewa, ayo kencangkan ibadah kita. Boleh les, gak usah mikirin shopping, gak usah mikirin selfie di tempat-tempat yang hebat, lalu kirim update melalui grup alumni Anida, gak usah. Pokoknya di sono fokus. Ya, ini orang Indonesia Pak penyakitnya dikit-dikit selfie. Waduh, di apa namanya itu yang melengkung Salaji Ahmad Zainuddin, apa Hijir Ismail trek, waduh di depan Hajar Aswad trek, terus dikirim ke Jakarta. Ente mau ibadah haji mau pamer? Kalau pamer nggak usah taruh tuh HP nanti taruhnya di kamar, cukup di kamar aja. Kalau mau bawa silakan bawa daripada hilang, cuman jangan dipakai di tempat-tempat yang urgen. Allah juga nggak demen Pak. Nih Bapak begini ya Pak. Nih mohon maaf nih, Ustaz Fahrudin ceritanya. Sholat di masjid, bapak-bapak pada ikut. Lalu beliau pakai kain BHS. Ya Ustaz ya, tahu BHS Ustaz? Barang hasil selundupan. Ya BHS. Pakai sarung BHS. Pertama kali beliau pakai baju putih, pakai sorban, pakai kopiah juga. Beliau jalan
dibuat-buat. Bapak-bapak dan saudara kesalah benak moyangnya. Enggak demen. Itu manusia bagaimana Allah. Enggak usah lah, weh saya lagi di Raudhah nih, beratnya Raudhah sekarang nih. Enggak usah. Bagaimanapun informasi yang kita sampaikan, toh akan membuat mungkin sakit hati orang lain yang melihatnya. Kita nggak tahu perasaan seseorang, ya. Makanya tolong dijaga. Pokoknya banyakin ibadah selagi kesempatan masih ada, selagi ini kita punya waktu, tolong gunakan sebaik-baiknya. Ikuti apa kata kepala rombongan. Kepala rombongan tanya, Pak, kita jadwal hari ini kemana saja? Kegiatan kita apa? Jangan banyak di kamar. Kalau banyak di kamar, Bang Komandan, yang ada iseng. Kalau iseng pengen keluar. Kalau udah pengen keluar, yang ada jalan-jalan. Kalau jalan-jalan nanti shopping. Akhirnya besok kebiasaan, keenakan. Akhirnya ibadahnya kurang berpengaruh. Hajinya bisakah mabrur? Belum tentu. Sebab niat ini kalau kita cermati dalam sholat, saat kita berkata usolli fardhal isya'i, saya niat sholat wajib bernama isya arba'a raka'atin. Ketika sudah terucap itu, maka kita nggak berani mengurangi jumlah rakaat. Kenapa kita nggak berani? Karena kita sudah niat. Begitu juga orang haji, kalau dia sudah niat, maka dia nggak berani melakukan perbuatan yang disebut rafah. Paman faradul hajja wala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jelas betul itu Allah tegaskan. Ya. Nah, kalau nanti udah selesai ibadah hajinya, udah selesai nih, masih ada tenggat waktu beberapa hari, Bang Komandan mau ngajak istri pindah kamar, sewa hotel, silakan. Udah haji, sudah tahallul, nanti tanya sama karom kepala rombongan, Pak Ustaz, nih rombongan kita udah selesai ibadah hajinya, sudah tinggal nunggu nanti ke Madinah. Kalau gitu Pak Ustaz saya permisi, barang 2 atau 3 jam ya. Mau kemana? Mau tahallul juga sama istri. Sewa hotel, silakan sewa. Di tahun 96 zaman saya haji, banyak Pak yang begitu. Apalagi masih muda, Bang Komandan umur berapa sekarang? 28. Oh, 28 dibalik 82. Iya, Bu Lilis juga masih muda, artinya masih ada kesempatan punya anak, silakan. Kali aja begitu di sono direproduksi sampai begitu nanti lahir di sini, wajahnya, hidungnya mancung, matanya besar, bening dan blok, perawakannya tinggi. Bener betul. Iya. Kata Bu Lilis, wah nggak usah Pak, kita udah lelah, udah lemah, kalau mau Bapak kawin aja lagi dah, gitu. Kawin. Oh, ada di Cengkareng jangan dia ada. Ya, tuh ini nyuruh yang kanan begini, tangan kirinya pegang golok. Rumah lain Kang Haji. Hadirin hadirin sekalian, terakhir, kalau niat sudah mantap, nah ini yang terakhir, dan ini jarang paham Pak. Itu tolong Bang Komandan usahakan saat kita udah selesai pelaksanaan ibadah haji, rencana-rencana, mohon maaf, ini tradisi nih Bang, di mana-mana Pak. Belanja, silakan rencana belanja, cuma jangan kebablasan, jangan kelebihan. Ingat Bang Komandan, kita datang ke sana tempat mulia, niat kita niat yang baik, kegiatan kita ibadah yang baik, maka tolong pulangnya itu juga harus dengan perasaan yang baik. Caranya, ya Allah, buka kita. Kalau tahun ini saya engkau izinkan hadir di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya Allah, di tahun berikutnya. Kalau aku engkau tidak izinkan, tolong anak-anak dan cucuku izinkan, ya Allah. Kita begitu. Dia orang jarang Pak. Saya sendiri dibilangin sama guru pas tahun 97-nya Pak. Saya ulang kembali 97, belajar bawa rombongan, bawa jamaah. Walaupun cuma dapat 17 orang waktu itu. Nah itu guru saya pesan, terakhir kata dia, di Sukron ente deh mau kembali ke tanah air, jangan lupa 2.
Doanya kayak begitu. Kalau diri saya tahun depan kagak bisa, izinkan ya Allah anak cucu saya. Dan ternyata Allah yarham guru saya Ki Haji Muhammad Mahmud dan guru beliau juga, itu doanya begitu. Ternyata benar, anak-anaknya semua, istri tua, istri muda, semua pergi haji, cucunya semua pergi haji, nggak ada yang lewat, Pak. Karena itu doa. Ya, kalau tahun ini Bang Komandan doa itu anak yang tadi dua perempuan supaya dia berhaji. Paling kagak dia punya suami, suaminya sudah haji. Saya udah haji, ya, suaminya sudah bertitel haji. Biarin anak kita belum bisa pergi haji, tapi dapat suami atau dapat istri sudah berhaji. Paling tidak nanti ada aktibar, ada pelajaran. Ya Pak, saya mau lanjutin. Pas banget jam 11. Ya, waktu sudah membatasi kita. Lagian Bapak Saudara udah banyak yang resah dan gelisah. Terutama adik-adik kita ini, maklum kan di mana-mana Pak. Yang namanya adik-adik, anak kecil itu ya begitu kondisinya. Makanya kita nggak boleh keras sama mereka. Bagaimanapun adanya, mereka adalah generasi penerus kita. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu saudara dan saudari hamba Allah yang mulia, kiranya inilah yang bisa saya kemukakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan juga kita doakan semoga beliau Bapak Fendi beserta ibu dan saudara-saudaranya Allah lancarkan perjalanan ibadah hajinya. Allah mudahkan segala urusan-urusan ibadahnya di sana. Allah sehatkan badan-badan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan malam hari ini pun dapat izin restu dari Allah untuk menunaikan ibadah haji di masa berikut. Amin ya rabbal على هذه النية ولكل نية صالحة ولنيل رضاء الله تعالى وإلى حضرة الرسول بنية القبول والمقبول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا عظيم. اللهم بلغ مقاصدنا وبلغ مرادنا وبلغ حوائجنا وحوائج صاحب الحاجات بالخير والسلامة والسعادة والبركة. اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكبر عنهم السيئات ودخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. Khususan liruh abdi al-fakir al-marhum Bapak Haji Mas'ud bin Haji Saimin, wa ila ruh abdi al-fakir al-marhum Haji Asmawi bin Junun, wa ila ruhiha al-marhumah amati al-fakirah Ibu Hajjah Saini binti Haji Kunteng, wa ila ruh al-marhum Haji Kunteng bin Jiun, wa ila ruhi man ijtamana hauna bi sababihim fa'tiqhu minan nar fa'tiqhu minan nar fa'tiqhu minan nar ya Rabb. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura waj'al dhanbahum dhanban maghfura waj'al sa'yahum sa'yan maskura waj'al tijaratahum tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna min adh-dhulumati ilan nur da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.